Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam Ikhwan. Ya, selamat malam. Tolong buka kamera saudaraku. Oh, belum bisa ya? Nggak bisa on cam. Maaf. Ya, pertanyaannya satu aja. Oke, siap. Kenapa Tuhan Yesus itu katanya Yesus itu katanya Tuhan, ya? Ya, katanya Yesus itu Tuhan. Kenapa Terus? dia mati sendiri? Kenapa dia mati itu meninggal? Mati dan bangkit, coba bilang. Kenapa dia mati dan bangkit? Hah? Mati dan bangkit. Kapan bangkitnya? Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Gak ada. Coba Kenapa jelasin. kamu menyangkali? Hah? Kenapa kamu menyangkali Tuhan Yesus Kristus itu mati dan bangkit pada hari yang ketiga? Kenapa dia bisa bangkit dari kematian? Karena dia Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih, God bless you. Itu bukan. Kenapa dia bisa bangkit dari kematian? Karena dia Maha Kuasa, saudaraku. Tidak ada yang bisa bangkit dari kematian selain Allah itu sendiri, ya, Tuhan Yesus Kristus. Kalau manusia, raja-raja, nabi, mati itu jadi tanah. Tetapi Tuhan Yesus, ketika dia mati selama 3 hari, dia bangkit pada hari yang ketiga, saudaraku. Kenapa? Karena dia Maha Kuasa. Dialah pemilik kehidupan. Selamat malam, John Paul. Yo, selamat malam. Tolong buka kamera, saudaraku. Aduh, nggak pakai baju. Kenapa nggak pakai baju? Kalau lama saya turunkan, saya ganti sama yang lain ya. Nggak bisa, sinyalnya susah. Ya udah, satu aja pertanyaanmu. Apa pertanyaanmu? Kenapa Yesus dibilang Tuhan? Karena dia Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, sang juru selamat dunia. Kenapa dia bisa mati? Dia mati dan bangkit. Kenapa dia bisa mati dan bangkit gitu ya? Kapan bangkit? Tahun 33 Masehi dia mati dan bangkit. Jaringanmu putus-putus, saya ganti dulu. Kapan Yesus bilang dia Tuhan? Sorry ya, saya ganti ya, jaringannya putus-putus. Dinaikin mami. Ya, selamat malam, Ernawati. Selamat malam kami, Kak. Ya, malam juga. Silakan buka kamera. Lama banget pengen naik. Aduh, udah mau tidur tadi. Kelihatan nggak, Kak? Ya, silakan buka kamera. Mantengin sampai tengah malam. Iya, Kak. Silakan. Tolong, Kak, kita dengan iman yang sama. Saya cuma mau nanya pemahaman tentang ini doang sih. Melenceng ya, Kak, sedikit ya. Nggak apa-apa ya. Melenceng, kalau Yesus Allah Maha Kuasa ya saya udah tahu dong. Yang aku tanya gini, yang masalah ini doang sih aku. Kalau ke persepuluhan kita jauh nggak ya? Enggak sih, enggak jauh. Kenapa? Nggak, takutnya melenceng dari topik gitu. Aku cuma nanya gini loh, Kak. Aku kan sedang belajar sih ya untuk memberikan persepuluhan. Tapi masih dalam tahap belajar. Jadi yang saya tanya adalah seperti ini. Persepuluh contoh kita ambil kesimpulan gini ya. Contoh kita punya pendapatan 10 juta. Apakah kita harus memberikan sejuta itu? Boleh nggak kita kurangin seperti itu? Dosa nggak? Ya, jadi kalau pendapatan kakak 10 juta, memang yang diberikan itu 1 juta ya. Ya, betul. Ya, berikan 1 juta kalau memang istilahnya
ikhlas memberikannya, berikan saja. Kalau memang kamu memberikan 900 atau 800, ya terserah dirimu, seikhlasnya saja, Kakak. Seperti itu ya. Iya, tidak ada paksaan. Jadi itu Tapi nggak ingat, dikategorikan kita berdosa atau bagaimana, Kak? ya tidak. Tidak ya. Yang jelas gini aja, Kak, kalau memberikan ke gereja itu dengan tulus dan ikhlas, tanpa bersungut-sungut, dengan sukacita. Betul. Oke, Kak, itu aja sih, Kak. Aku tetap mantengin Kak Mika ya. Ya, ya, makasih, Kakak. God bless you, Kakak. Selamat malam. Ya, malam, Putra. Sorry, ini kamera belum bisa dibuka ini. Ya, silakan. Ya, saya mau Pengikutmu juga bertanya masih ini. sedikit. Saya mau bertanya ini, apakah Tuhan Yesus itu benar-benar mati? Iya, dia mati dan bangkit pada yang ketiga. Memangnya Tuhan bisa mati, Kak, Mbak? Karena dia menghendaki, ya makanya bisa dia mati dan bangkit. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, God bless you. Tapi saya tambahkan sedikit ya. Kenapa Tuhan Yesus mati dan bangkit, ada tujuannya ya. Bukan hanya sekedar menunjukkan kemahakuasaan, aku bisa mati dan bangkit. Enggak. Tetapi untuk menyelamatkan kita dari kutuk kematian. Karena kita ada di dalam kerajaan maut, maka Tuhan Yesus harus turun ke kerajaan maut itu dengan cara mati, supaya kita bisa bangkit. Makanya Tuhan Yesus mati dan bangkit, ya itulah keselamatan kita. Ada tujuannya, saudaraku. Makanya hanya Tuhan Yesus adalah Allah yang terbukti Maha Pengampun. Pengampunannya di mana? Yaitu di kematian dan kebangkitannya. Jadi siapapun yang percaya juga akan ikut bangkit untuk hidup yang kekal. Ya, selamat malam Pak Teh. Ya, malam. Belum bisa on cam ya Bang. Silakan pertanyaannya apa? Jadi gini ya, Yesus kan mati tuh. Mati dan bangkit, coba bilang gitu. Ya, mati dan bangkit. Itu kekuatannya bisa hilang apa enggak? Kenapa dia bisa mati dan bangkit? Karena dia maha kuasa toh? Lah, berarti kekuatannya hilang dong kalau mati. Kalau hilang mana bisa bangkit? Macam mana si Pak Teh ini? Berarti itu ilmunya kemana itu? Awal Pak Teh. Kenapa dia bisa mati dan bangkit? Karena dia maha kuasa toh? Lah, berarti kalau dia bangkit, ada yang bangkitin dong. Kagak sendiri. Kan dia mati. Karena dia maha kuasa, makanya bisa mati dan bangkit. Ketika Tuhan Yesus mati, tubuhnya yang mati. Bukan kemahakuasaan dia mati. Oh, berarti punya rawa rontek berarti ya. Wah, keren. Apa? Punya ilmu rawa rontek. Apa itu warontek? Ilmu apa? Pancasona. Hah? Pancasona. Apa ini? Nggak jelas ini. Tuhan Yesus mengampunimu, saudaraku ya. Bertobatlah sebelum terlambat, saudaraku ya, mumpung masih hidup. Karena kalau ketika Tuhan datang kembali, hari itu kamu nggak bisa lagi menyesal. Berteriak-teriak kamu sampai capek pun nggak akan bisa. Rasain jadi host. Loh, kamu pikir saya jadi tawar hati gara-gara itu? Ini masih nggak bisa berapa. Para rasul aja mereka sampai di penjara kok, sampai dihukum mati kok gara-gara memberitakan Injil. Tapi saya percaya firman Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia. Ya, selamat malam Pelipor Lara. Silakan buka kamera, saudaraku. Loh. Para rasul aja, Rasul Petrus saja disalib terbalik kok mati, sangat mati martir mereka semua.
Kalau dengan hanya kata-kata seperti itu saya jadi tawar hati, mundur, apa sedih. Ya, kita bukan laskar Kristus. Ya, selamat malam. Selamat malam. Tadi kan kamu sudah naik ya? Kenapa kamu Iya, minta Kak. lagi? Yang ini saya mau tanya yang tadi yang bilang apa Yesus mati dan bangkit. Yang lain dulu lah, yang lain dulu saudaraku, yang lain belum naik. Yang saya tanya dulu Ibu Kakak, Yesus ini apa? Mohon maaf Mati saudaraku, dan mohon maaf bangkit. saudaraku. Ya, kamu saksikan aja di bawah ya. Yang lain dulu. Tadi kan kamu sudah naik. Nanti aku. Ya, selamat malam Sakir Saputra. Mana ini orangnya? Kabur, Bang. Selamat malam Ika. Selamat malam. Ya, silakan buka kamera. Oke. Aduh. Dulu. Silakan saudaraku Ika, saudariku Ika. Shalom, shalom. Shalom itu living. Shalom. Silakan Ika. Pertanyaannya apa? Cantik. Malam Mbak Mika. Ini kita satu frekuensi. Tolong mikrofonnya taruh ke mulut. Oh iya. Oke. Makasih Kak Mika. Kita kan satu aliran. Saya juga Kristen. Oke. Katolik saya. Yang mau saya tanyakan satu Kak Mika. Kak Mika, kalau Kristen Protestan apa Katolik Kak Mika? Shalom. Kenapa kamu bertanya itu? Karena di sini saya memberitakan ini tidak membawa atribut gereja. Kita semua saudara di dalam Kristus. Kita semua Amen. satu tubuh di dalam Kristus. Jadi tidak usah bawa atribut. Langsung aja pertanyaan dalam Alkitab. Maksudnya begini, kan ada perbedaan antara Bunda kita, Bunda Maria atau Mika. Kenapa saudara-saudara kita tidak mengakui Bunda Maria suci? Semua umat Kristen itu mengakui Bunda Maria. Siapa yang bilang nggak mengakui? Semua kita percaya bahwa Bunda Maria itu adalah perawan. Bunda, ya, perawan suci. Iya, yang dipilih Tuhan Yesus sebagai wadah kedatangan Mesias. Wanita kita paling hormat. berbahagia. Iya, betul. Saya selalu katakan berulang-ulang bahwa Bunda Maria adalah wanita yang paling berbahagia, paling beruntung di seluruh dunia ini. Dan Bunda Maria itu sudah ada di surga. Makanya kita orang Kristen tidak perlu mendoakan Bunda Maria supaya masuk surga. Karena Bunda Maria sudah di surga. Itulah hebatnya orang Kristen. Itulah hebatnya Tuhan Yesus. Amin. Nah, seperti itu Ika ya. Iya. Makasih, selamat malam. Jangan lupa baca Alkitab ya. Tuhan Kristus memberkatimu. Malam. Ya. Tapi kita memang kalau di Alkitab diajarkan kita tidak boleh berdoa kepada Bunda Maria, nggak boleh. Kita tidak boleh mengkultuskan Bunda Maria, menghormatinya ya wajib, tapi mengkultuskan nggak boleh. Tuhan Yesus Kristuslah Allah kita, bahwa hanya kepada Dia saja kita berdoa ya. Tidak perlu kau pakai perantara-perantara ya. Berdoa kau kepada Bunda Maria menyampaikan kepada Tuhan Yesus menyampaikan kepada Bapa. Wah, itu kemana lagi? Itu nggak ada itu dalam Alkitab kayak gitu. Tuhan Yesus mengajarkan kita langsung berdoa kepadanya. Ya, Yohanes 16:26. Tuhan Yesus mengajarkan, pada hari itu kamu akan berdoa di dalam namaku, dan aku tidak meminta bagimu kepada Bapa. Karena apa? Tuhan Yesus adalah Bapa itu sendiri yang memberikan, yang menjawab doa-doa kita. Karena Dia adalah Sang Amin. Wahyu 3:14. Tuhan Yesus adalah Sang Amin. Apa itu artinya Sang Amin? Dialah yang menjawab doa-doa kita. Karena Dialah Tuhan Allah itu sendiri, pencipta langit dan bumi, Sang Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oke, saudariku, saudara sudah cukup dulu. Biasanya tokekku itu langsung bunyi ya. Dia soundcard alami ya kan. Oh iya. Iya, haleluya. Ya. Terima kasih Kak Ika. Tuhan Kristus memberkatimu ya dan mengasihimu. Ya, selamat malam.
Selamat malam Sri Indah. Selamat malam Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong buka kamera cantik. Baik Kak, bentar ya Kak. Oke Kak, pertanyaan saya cuma satu. Yesus itu kan Tuhan ya kan Kak? Terus Yesus itu kan mati. Terus yang mencabut nyawa dia itu siapa Kak? Saya jawab ya. Oke. Kalau kakak mau catat ayatnya juga boleh ya. Kalau mau catat ya. Ini saya sampaikan sesuai dengan iman kami Kristen dan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi di dalam Yohanes 10 ayat 18, Tuhan Yesus berkata, ya, tidak ada yang berkuasa mengambilnya daripadaku. Ya, mengambil nyawanya itu. Tetapi aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Dan aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Makanya di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 ya, dia meletakkan dirinya pada kematian itu. Ya, merelakan dirinya. Jadi tidak ada yang bisa mengambil nyawanya. Jadi walaupun dia sudah dicambuk 39 kali cambukan yang menghancurkan tubuhnya. Ya, dan dia juga dibuat mahkota duri, tidak ada yang bisa mengambil nyawanya sampai dia berkata, ya kan, sudah selesai. Tetelesai. Setelah itu baru dia berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Baru dia menyerahkan nyawanya, baru dia mati. Kematian di sini harus dipahami ya. Jadi Tuhan Yesus itu sama seperti manusia, daging itu yang mati. Tetapi roh tidak pernah mati. Jadi ada teman-teman tadi yang typing di bawah, mungkin karena mungkin bukan Kristen ya Kak. Seperti Kak Sri Indah juga. Jadi mereka berkata, kalau Tuhan mati 3 hari, jadi siapa yang memerintah dunia ini? Ya, jangan salah. Jadi yang mati itu adalah dagingnya. Tetapi rohnya yang omnipresent, yang maha besar dan maha kuasa, tetap melingkupi semesta dan bertahta di kerajaan sorga. Jadi tidak ada kekosongan pemerintahan selama kematian daging itu. Enggak. Seperti itu dia Kak. Jadi tidak ada yang bisa mengambil nyawa karena dia Tuhan. Tetapi dia memberikannya karena cintanya akan kita manusia. Gitu dia Kak. Ya. Oke. Ya, makasih banyak ya Kak. Ya. Sama-sama kakak gue. Terima kasih Sri Indah. Masih ada lagi cantik atau sudah? Cukup Kak. Ya, terima kasih Adonai Yesus masih memberkatimu dan mengasihimu ya. Tepuk tangan buat Sri Indah yang cantik dan manis. Saya tadi lupa ngasih pepatah bijak sama Kak Indah tadi itu ya. Ya nanti mungkin ada yang lain lagi kali. Tapi Kak, kalau kakak masih dengar di bawah ya, karena senyum kakak tadi. Jadi ini Kak pepatah bijak saya untuk kakak ya. Bagi dunia ini mungkin kamu hanyalah seseorang. Tapi bagi seseorang mungkin kamulah dunianya. Asik. Jadi bagi Tuhan kakak sangat berharga ya Kak Indah, itu maksudnya. Silakan Suryadi, tolong buka kamera. Halo, Suryadi. Suryadi. Itu manggilnya tadi kayak apa? Kebetulan saya tadi dari kantor Disduk Capil, kayak petugas manggil nomor antrian. Suryadi. Ya, ikhlas tegar. Berisik banget ini ya. Kita ganti dulu berisik. Iya teman-teman di bawah. Rencana memang kalau saya sudah selesai berapologet, rencana memang mau jadi pelawak. Lagi latihan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam.
Ya jangan jadi inilah, berhenti jadi project masa ya. Silakan buka kamera bang. Ya waalaikumsalam. Silakan buka kamera bang. Ini belum bisa kak, baru bikin kak. Di sini udah bisa bang, jangan berbohong. Walah, udah bisa di sini, buka kameranya sudah bisa bang. Oke. Pengikutnya aja udah di atas 1000, katanya belum bisa. Gimana? Iya. Terima undangannya, brother. Iya, nyalakan. Di bawahnya ada simpan atau ini langsung. Kayak si Limbat. Mirip Limbat. Iya, adiknya kak. Oh, adiknya. Ya. Serius lah. Iya. Oh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Saya ingin menanyakan dan mengutip teman saya tadi. Silsilahnya Yesus kak, dan siapa ibunya, kakeknya, dan seterusnya kak. Ya silakan itu, saya serahkan sama itu aja dulu lah. Saya udah hampir 3 jam tadi ngomong sendiri, nggak ada yang namanya. Silakan itu. Ya, jadi topiknya. Jadi dalam Roma 9 ayat 5 ya, saya bacakan dulu ya bang. Roma 9 ayat 5. Oke. Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Jadi makanya Tuhan Yesus itu lahir dari rahim Maria ya, untuk menggenapi nubuatan di dalam Kejadian 3 ayat 15. Jadi silsilahnya Tuhan Yesus itu diambil dari Maria, jadi keturunan Yehuda bang. Ya, ibunya Maria, nama ayahnya adalah Yokebed, ya, salah dari keturunan Yehuda. Nanti kita bisa lihat di dalam Lukas, ya, di dalam Injil Lukas bang, itu silsilahnya itu jelas sampai ke Adam. Supaya genaplah nubuatan itu. Jadi itu silsilahnya bang. Nanti boleh ini abang lihat nanti di Injil Lukas ya bang. Jadi itu silsilahnya jelas ya bang ya. Jadi Tuhan Yesus kami seperti itu bang. Kalau boleh sebelum ada yang masuk boleh bertanya lagi bang. Boleh bang, boleh. Sepanjang gini dia bang. Jadi sepanjang Bang Karang, abang agamanya apa bang? Saya agamanya Islam bang. Islam ya bang, iya. Salam toleransi dan salam hormat dari kami ya bang. Jadi sepanjang orang abang itu bertanya, ya kan bang, kita akan tetap hormati abang dan agama abang. Ya, kita tidak akan pernah menyentuh itu bang. Ya, menyenggol abang dan agama abang. Karena memang room ini diadakan untuk room tanya jawab tentang kekristenan dan firman Tuhan. Tetapi bang, jadi saat orang sebentar bang. Jadi sepanjang teman-teman saya datang bertanya, itu namanya ingin tahu. Kami akan kasih tahu, gitu dia bang. Tetapi saat ada orang yang merasa lebih tahu dan lebih paham tentang Alkitab kami Kristen daripada kami Kristen, kami nggak akan kasih tahu, tapi kami akan kasih paham, gitu dia bang. Ya? Oke, siap abang. Aku tidak ingin mengusik agamanya abang juga, karena ini ada room, ada komunikasi, kita bisa masukkan gitu abang. Iya. Sumpahnya abang dan mbaknya ini nggak ada komunikasi, nggak ada digital seperti ini, mungkin saya nggak akan bertanya, kan gitu. Betul bang. Nah gitu. Terus saya ingin bertanya ini mbak, misalnya salah tolong jelaskan, misalnya benar ya tolong dibenarkan kan gitu. Abang yang lebih paham, yang punya forum. Betul. Di sini kan cuma bertanya, apakah benar Yesus itu mengaku Tuhan, bang? Iya, bang. Yesus itu Tuhan. Tapi memang pertanyaan abang ini kan, bang, izin. Ini udah pertanyaan ke 377 kali, bang, ditanyakan. Sepanjang saya pernah naik ke roomnya Kak Mikana ini. Tapi nggak apa-apa, bang. Saya akan jawab lagi. Saya akan jawab lagi. Ya. Jadi boleh nanti abang catat ayat-ayatnya supaya nanti abang tahu ya. Ini saya langsung rekam, bang. Kalau
Oh, abang langsung rekam, boleh bang. Jadi sepanjang kalau masalah Yesus mengaku Tuhan, banyak dia mengaku dia adalah Tuhan, ya bang. Di dalam Yohanes 13 ayat 13, Yesus mengaku dia adalah Tuhan, ya bang. Dan Yohanes 13 ayat 14, saya bacakan ya bang ya. Yohanes 13 ayat 14. Ayat 14, ya bang. Ini bang. Oke, saya sabar tunggu. Iya bang, saya baca ya bang. Jadi, ini Tuhan Yesus yang berbicara ya. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Oke bang, itu satu. Yang kedua bang, dan masih banyak lagi. Tuhan Yesus juga berkata bahwa dia berkuasa mengampuni dosa. Siapakah yang berkuasa mengampuni dosa? Apakah manusia atau nabi bisa berkuasa mengampuni dosa? No. Ya, memaafkan manusia bisa, tetapi mengampuni tidak bisa. Yang berkuasa, satu-satunya yang berkuasa mengampuni dosa adalah Tuhan. Karena dia adalah Tuhan, dia berkuasa, dia berkata dia berkuasa. Yang ketiga bang, dia Tuhan atas hari Sabat. Dia berkata bang, ya, hari Sabat itu adalah hari penyembahan. Ya, hari penyembahan umat Tuhan kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu, yaitu Yod-Heh-Vav-Veh itu, yaitu Yeshua HaMashiach itu. Dan dia berkata, dialah Tuannya. Jadi dialah yang disembah. Makanya dia juga berkata, bang, di dalam Yohanes 8, ya bang, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ego emi. Sesuai dalam Keluaran 3 ayat 14, dia ucapkan itu, bang. Ehye, asar ehye. Yang aku ada, aku ada. Ya bang, itu dia bang. Tetapi kami Kristen juga bang, bukan hanya modal percaya saja, no. Standar kami tinggi. Jadi bang, kami Kristen tidak akan pernah mau, ya, tidak akan pernah mau, teman-teman boleh dicatat, menyembah Tuhan yang hanya mengaku-ngaku Tuhan, tapi tidak pernah menunjukkan kuasanya dan bukti kebesarannya, no. Jadi jika ada hanya yang mengaku Tuhan, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Sorry, kami Kristen tidak akan pernah mau menyembah Tuhan yang seperti itu. Tetapi Tuhan kami, Yesus Kristus itu bang, Yeshua HaMashiach, benar-benar nyata dan berkuasa. Kita bisa saksikan, sepanjang dia di dunia ini bang, dia melakukan banyak mujizat-mujizat dan perkara-perkara besar yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan-Tuhan yang lain. Ya, dia bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dia bisa menyembuhkan Lazarus, Bartimeus yang buta dari sejak lahirnya. Ya, perempuan pendarahan 12 tahun hanya dengan memegang jubah Tuhan Yesus itu, dia sembuh seketika. Bahkan Lazarus yang mati dia mampu bangkitkan. Tidak ada Tuhan yang sedahsyat itu. Karena dia adalah Tuhan. Dan satu yang lebih dahsyat, abangku. Satu-satunya yang berani memastikan surga kepada yang percaya dan mengikutinya, hanya Tuhan Yesus itu. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan, pemilik surga itu. Kalau dia bukan Tuhan, dia tidak akan pernah memastikan surga bagi pengikutnya, enggak. Tapi satu-satunya Tuhan yang berani memastikan surga, hanya Tuhan Yesus itu, bang. Ya, gitu dia, Bang Kara, ya. Oke. Dan boleh jawab, bang? Ya. Itu kita kan keyakinannya abang tidak bisa musik, ya kan? Kita nggak bisa musik. Ini cuman sekedar wajarlah kita masih hidup saling tahu, wajarlah. Yes. Nah, abang agama Kristen, saya agama Islam. Terus Yesus itu kata abang Tuhan, kan gitu? Iya. Tapi menurut keyakinan saya, bang, itu keyakinan nggak usah argumen banyak-banyak, bang, ya kan? Kita ketuk adu keyakinan kan gitu kan, bang? Menurut saya Yesus itu Nabi Isa. Menurut abang? Iya, Nabi Isa, utusan Allah. Itu menurut saya jangan dibantah. Aku nggak pernah membantah yang abang itu ya. Kita saling tersenyum aja di sini. Asik. Yang berhak menentukan kita menangis nanti di akhir kita hayat nanti.
Gitu. Yang Cuman menentukan gini kita Bang Kara. siapa yang tertawa dan siapa yang akan menangis. Betul. Gitu. Tapi Oke. gini Bang Kara. Iya. Bang Kara, nggak apa-apa Bang. Saya Iya. akan tetap menghormati Abang. Iya. Hanya gini dia Bang. Ya. Jadi Bang, Abang kan berkata seperti tadi itu. Ya. Karena Abang, menurut Abang, Yesus itu adalah Nabi Isa. Oke Bang. Nah, Oke. nggak apa-apa, saya akan hormati. Iya. Tetapi Bang, karena Abang menyamakannya, Abangku, maka saya berhak untuk mengklarifikasinya. Oke, Kan oke, gitu Bang? Iya, karena Abang menyamakannya. Seandainya tadi Abang tidak menyamakannya, maka saya tidak akan mengklarifikasinya. Jadi kalau Abang berkata tadi, Nabi Isa itu menurut saya adalah Nabi, bukan Tuhan. It's okay Bang. Tetapi karena Abang menyenggol nama Tuhan saya, yaitu Tuhan Yesus itu Bang, maka dan Abang bilang sama, maka saya mengklarifikasinya berhak dia Bang. Oke. Jadi gini dia Bang, kalau ada satu oknum, ya kan Bang, satu oknum yang sama, kita ikuti narasi Abang. Tetapi dikisahkan berbeda oleh dua kitab Bang, Oke, siap. yaitu Al-Quran dan Alkitab. Ya. Berarti Bang, konsekuensi logis yang harus kita terima bersama Abangku, apa itu? Ada satu yang benar, ada satu yang salah. Itu Ya. konsekuensinya Bang. Oke, Iya kan? siap. Jadi gini dia Bang. Kalau menurut saya Kristen, kita fair play saja. Saya orangnya Bang, fair play. Karena kami Kristen diajarkan seperti itu. Kalau menurut saya, karena saya Kristen, Alkitab yang benar. Tapi karena menurut Abang Islam, pasti Al-Quran yang benar. Betul? Nah, tapi kita fair play. Menilai Bang, dengan jalan di tengah. Saya kasih Bang pepatah bijak. Sebuah kisah, jika tanpa fakta, hanyalah sebuah legenda atau dongeng semata. Sepakat Bang? Sepakat ya? Sepakat. Oke. Jadi Bang, itu kan kisah masa lalu Bang yang dikisahkan. Kita awali dari kisah pertama Bang. Dikatakan di dalam Alkitab kami Bang, Tuhan Yesus itu ya lahir di Bethlehem Efrata. Sesuai dalam nubuatan Mika 4 ayat 8, dia lahir di menara kawanan domba, Migdal Eder, dan dia diletakkan di atas palungan. Ya Bang? Nah, sampai pada hari ini Bang, tempat kelahiran Tuhan Yesus itu Bang, masih ada dan masih dilestarikan. Artinya Bang, kisah itu tadi Bang, divalidasi oleh fakta yang tidak terbantahkan. 2000 tahun lalu loh Bang, tapi masih ada sampai hari ini tempat kelahiran itu Bang. Artinya kisah dalam Alkitab kami itu bisa dikatakan benar adanya. Nah kalau boleh saya tanya kepada Abang, itu Abang berhak menjawabnya. Dikatakan dalam Quran Bang, bahwa Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma. Betul? Ya kan Bang? Di mana letaknya Bang? Apakah divalidasi fakta sampai pada hari ini? Di Indonesia kah? Di Mesir kah? Atau di Pakistan kah? Silahkan Bang. Iya, lahir di tanggal Senin, hari Senin, bulan Maulud tahun gajah. Ya, dilahirkan di Mekah. Mekah Bang? Itu Bang. Gini aja Bang, gini aja. Kita nggak usah panjang lebar Bang. Kita nggak adu argumen, enggak. Aku percaya Abang. Dah, kepercaya Abang. Aku percaya gitu. Mungkin kita nggak usah, walaupun dalam sampai kemanapun kita tak akan datang. Kita gini aja. Udah ditelepon Abang itu Bang. Kawan mungkin yang nelpon. Itu baru satu loh. Itu baru satu loh tempat kelahiran. Abang nggak bisa menjelaskan di mana. Di mana tempat kelahirannya hari Senin? Di Mekah tadi ya, di Mekah ya. Di Gajah tadi, di Gajah Bah. Di mana? Mekah apa Gajah tadi? Tahun gajah. Tahun gajah. Oh, tahun gajah. Hari Senin tahun gajah. Di mana tertulis itu, Bang? Di dalam Al-Quran Abang. Bentar dulu. Bentar, enggak boleh gitu. Soalnya ini ada teman saya mau nelpon, mau ada. Loh, beginilah sifat kalian itu ya. Gercep sekali menyamakan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa alaihissalam, tapi ketika dikonfirmasi, ya, di mana persamaannya? Kalian lari, kabur. Banyak alasan. Enggak kabur ini. Di mana tertulis di dalam kitabmu bahwa Nabi Isa lahir hari Senin tahun gajah? Bukan Nabi Isa. Loh, terus tadi kan kita ngomongin Nabi
bisa. Cuman ya Bang ini nggak fokus. Masnya ini nanyanya bukan emasnya, nanya ke saya. Gitu loh. Itu gini aja sekarang, gini aja. Tapi gini Bang Karangnya, Bang Karang. Terus. Bang Karang, itu baru satu loh tempat kelahiran. Kalian nggak bisa jawab, belum lagi yang lain. Jadi kan bisa kita simpulkan mana kisah tentang Tuhan Yesus yang benar, mana yang tidak. Ya kan? Kalau kalian nggak bisa tunjukkan data dan buktinya, jadi kita bisa menilai di mana. Kisah mana yang benar tentang Tuhan Yesus. Karena Alkitab menuliskan tentang Tuhan Yesus itu semua lengkap, sempurna. Dan sampai sekarang masih ada fakta sejarahnya yang dilestarikan. Saya tidak menyenggol siapa-siapa. Ini mbahnya nih tanya. Masnya nanya, Nabi Isa lahirnya di sini. Saya juga, Nabi saya lahirnya di sini. Kan mas nanya nabinya lagi. Gitu. Iya kan tanya gitu. Saya nggak pernah nyenggol. Nabinya Isa lahir sini. Bukan, nggak gitu, nggak. Barusan abang nyenggol menyamakan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa. Baru beberapa menit yang lalu kok sekarang katanya nggak nyenggol. Keyakinan saya. Kan punya keyakinan sendiri-sendiri. Tadi udah sepakat tadi. Cuman gini Bang. Iya Bang. Jadi Bang Karang, kan saya sudah bilang tadi Bang. Karena abang menyamakan, makanya kita jadi berhak untuk mengklarifikasi Bang. Oke, saya terima. Gitu, kalau gitu ya maksudnya. Maksud kakak saya itu seperti itu ya. Iya, Oke. Jadi sehat terus Bang Karang ya. Mari kita sama-sama memperdalam agama kita tanpa kita menjelekkan atau menyenggol agama lain. Ya, Bang? Saya setuju itu. Saya ini kan bertanya biar tahu. Andai kata saya nggak tahu, saya kan taunya saya, kan gitu, Pak. Taunya punya saya, kan gitu. Dan gitu. Tapi Bang, by the way Bang, memang abang benar-benar adik kandung dari Master Limbat? Iya. Oh iya ya, memang mirip banget ya. Iya, kalau mirip pasti adiknya. Kalau nggak mirip kayak kalau. Ya udah, makasih Bang Karang Nobar sudah bertanya. Saya udah rasa sudah cukup dulu. Mudah-mudahan kita itu ada di jalan yang selamat. Oh, kalau kami bukan mudah-mudahan Bang, kita sudah ada di keselamatan kekal. Sudah pasti selamat karena Tuhan Yesus sudah memberikannya. Terima kasih ya Bang. Adonai Yesus Hamasia memberkatimu dan mengasihimu. Tepuk tangan buat Kakang Karang Nobar ya. Kakang Karang Kobar yang cakap dan manis. Ya. Itu belum kita tanya lagi fakta-fakta yang lainnya. Iya, baru tempat kelahiran aja sudah nggak bisa jawab. Ya. Jadi jangan pernah klaim-klaim ya, teman-temanku, jangan sembarangan klaim. Ya, biasakan lebih cepat otak daripada mulut ya. Oke, supaya jangan kejebak. karena apa? Silakan Saudara sedang berhadapan dengan anak-anak Kristus Yesus Tuhan. Ya, yang punya sumber segala hikmat dan kebijaksanaan. Asik. Gas. Haleluya. Selamat malam, Kak. Malam, Bang. Mau tanya soal setan atau iblis itu, Kak. Itu gimana, Kak? Maksudnya saya sering dengar itu kan katanya itu bukan ciptaan Tuhan gitu. Tuhan Yesus maksudnya, atau Tuhan yang mungkin bahasa sebenarnya Tuhan. Tapi bentar dulu. Mohon maaf ya, saya tadi ketawa, saya ada yang nulis tahun gajah gitu. Tadi bilangnya hari Senin tahun gajah. Baru kali ini saya dengar Nabi Isa lahir hari Senin tahun gajah. Ya, enggak apa-apa lah, komentar kan biasa, Kak. Ya silakan tadi Bang yang naik sebelum malam. Jadi gini Bang, saya katakan ya Bang. Jadi Bang, menurut iman kami Kristen dan menurut firman Tuhan, iblis tidak diciptakan Bang. Ya, enggak. Jadi Tuhan kami itu menciptakan malaikatnya. Oke. Nah,
Jadi salah satu malaikat ini Bang, yang dulu adalah pemimpin pujian di sorga, ya, dia memberontak, ya, namanya adalah Hilal bin Sakar. Sesuai dalam Yesaya 14 ayat 12 ya Bang, saya bacakan ya. Oke. Ini Bang. Yesaya 14 ayat 12 ya. Inilah nama iblis yang malaikat yang memberontak itu dan disebut iblis. Ya. Teman-teman, ini teman-teman kalau di dalam terjemahan TB ya, di dalam terjemahan TB saudaraku living itu setannya. Di dalam terjemahan TB saudaraku disebut di situ adalah putra fajar bintang timur. Sebenarnya kurang tepat ya. Tetapi saudaraku di dalam ILT-nya namanya ini dia Bang, namanya ya. Betapa engkau telah jatuh dari surga, hai Hilal bin Sakar. Engkau telah dihempaskan ke bumi, hai yang melemahkan bangsa-bangsa. Oke, dan di dalam kitab Wahyu 4 Bang, di situ ada terjadi ya Bang. Jadi Hilal bin Sakar ini dan sepertiga malaikat pengikutnya Bang memberontak, dan mereka yang dikalahkan oleh malaikat Mikael ya Bang, dan dihempaskan ke bumi, dilempar ke gua-gua gelap sesuai dalam 2 Petrus ya Bang. Itu menurut kami Kristen ya Bang. Oke, mungkin agak berbeda dengan pemahaman Abang sebagai seorang muslim, tapi saya menjelaskan sesuai dengan iman kami Kristen aja Bang. Gitu dia Bang ya. Ya. Tapi saya boleh meneruskan Kak? Maksudnya gini, kan katanya dari awal tadi, awalnya itu malaikat. Dan malaikat sendiri itu kan ciptaan Tuhan gitu. Atau gimana Kak? Malaikat itu kan ciptaan Tuhan Bang, ya kan? Nah, jadi Tuhan tidak mendesain malaikat itu Bang untuk menjadi iblis, ya kan Bang? Untuk menyesatkan manusia, enggak. Ya. Jadi dia menciptakan malaikat itu untuk melayaninya dan melayani manusia yang dikasihinya. Itu didesain malaikat itu Bang. Oke? Tetapi malaikat ini tadi, si Hilal bin Sakar ini tadi memberontak dan ingin menyamai yang maha tinggi. Seperti dalam Yesaya 14 ayat 12 tadi Bang. Ya. Oke, gitu dia Bang Rahman ya. Oke. Itu iya. Berarti setiap kejahatan manusia itu berarti tidak ada apa ya istilahnya, gimana itu Kak pemahamannya itu juga. Setiap kejahatan manusia itu terus ada campur tangan malaikat yang jadi iblis itu, atau memang ada Bang. Jadi seperti dalam kejadian 3, kejatuhan manusia itu yaitu Adam. Ya Bang, Adam manusia pertama itu, dan wanita istrinya Adam yaitu Hawa. Dan perlu saya pertegas di sini, satu-satunya kitab yang menuliskan nama istrinya Adam ya dan lengkap dengan maknanya hanya Alkitab kami Kristen, yaitu Hawa. Ya, itu ya memakan buah pohon pengetahuan yang dilarang dimakan oleh karena bujukan si iblis itu di Taman Eden. Ya, jadi iblis itu caranya, saudara-saudaraku, caranya iblis ya menyelewengkan firman Tuhan itu. Ya. Menyelewengkan. Tuhan kan berfirman, "Jangan kau makan buah pohon pengetahuan yang ada di tengah-tengah taman itu, karena pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati." Tapi iblis berkata, ya kan? Apa dikatakan sama si Hawa itu? Ya kan? Kalau kau makan buah itu, sekali-kali kau tidak akan mati, katanya. Dia tipu manusia itu, Bang. Oke, sehingga manusia itu memakan buah pohon pengetahuan itu dan akhirnya mati. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita, saudara-saudaraku, ya. Menurut mati di situ, karena Alkitab ini adalah firman Tuhan, bukan firman manusia. Jadi yang berlaku adalah standar Tuhan, bukan standar manusia. Ya. Tuhan berfirman, karena pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Jadi, saudaraku, kalau standar manusia akan mati pada hari itu. Tetapi karena yang berlaku adalah standar Tuhan, tidak langsung mati. Adam hidup 930 tahun. Dan masih beranak cucu. Ya, Adam. Oke, saudaraku.
tapi tidak sampai mencapai 1000 tahun. Karena 1 hari Tuhan sama dengan 1000 tahun manusia. Gitu dia, Bang. Nah, kalau boleh Bang Rahman, ini Bang sekaligus saya sekedar bertanya, Bang. Kalau Abang mau jawab silahkan, kalau nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Nah, di dalam keimanan Abang, seorang Islam, Adam itu kan diciptakan di sorga ya, Bang? Betul? Nah, Adam diciptakan di sorga. Ya, dan istrinya. Di dalam Al-Quran Abang nggak ada nama Hawa ya, dan istrinya. Oke, Bang? Nah, tetapi Adam memakan buah pohon kuldi. Dikatakan memakan buah pohon kuldi ya, Bang? Oke? Yang dilarang oleh karena bujukan si iblis. Kan gitu, Bang? Iya. Kan karena dibujuk si iblis kan, Bang? Adam itu memakan buah pohon kuldi itu. Pertanyaan saya ininya, Bang. Jadi ada yang di hati saya. Kan Adam di surga. Kok bisa Adam dihasut oleh iblis? Padahal Adam di surga. Apakah di dalam surga orang Abang itu iblis bisa keluar masuk? Atau di dalam surga Abang apakah ada iblisnya sehingga iblis bisa menghasut Adam? Gitu dia, Bang, pertanyaan saya. Silakan, Bang. Ya. Ini saya bertanya, Bang. Ya, sejauh pengalaman saya ya. Ya mungkin kalau ada bedanya ya namanya juga sumbernya beda kan gitu. Iya. Kalau di pemahaman kita kan karena memang dari awal itu di surat Al-Baqarah itu diterangkan, ya mungkin karena ya sering membaca juga lah. Ketika para malaikat semua makhluk termasuk makhluk-makhluk itu diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam dan tidak mau sujud, akhirnya iblis atau setan itu menjadi sombong atau takabur, hingga memang Bang, agak dikuatin suaranya, Bang, biar teman-teman di bawah juga dengar. Oke, saya volumenya saya tambahin. Iya, keren, Bang, keren. Ya, karena ini kan tentang iman Abang kan harus sebutkan dengan jelas ya kan, biar orang mengerti gitu, Bang. Iya. Jadi kronologi kenapa iblis itu sampai menggoda, ya karena memang dari awal itu ada hasutan atau ada pengen menjatuhkan Nabi Adam. Kalau kita cuman gini dia, Bang, yang saya tanya, kan Adam di sorga tuh. Kan gitu kan, Bang? Nah, iblis kan namanya iblis. Pastikan dia tidak di sorga lagi. Kok bisa Adam dihasut oleh iblis, padahal Adam ada di sorga? Apakah di sorganya orang Abang ada iblisnya? Ya, atau iblis bisa keluar masuk, Bang? Itu pertanyaan saya, Bang. Kalau awalnya memang penduduk surga semua itu. Jadi nggak keluar masuk, istilahnya seperti itu. Cuman di titik Allah itu memerintahkan untuk bersujud semua malaikat dan makhluk di surga, termasuk iblis juga. Iblis itu kan memang tidak mau, sehingga pada ayat selanjutnya itu kan ada yang menerangkan iblis itu sudah dibikin tersesat, sehingga dia diizinkan, karena dia minta izin, diizinkan semua keturunan Adam akan disesatkan jika... Iya, Bang. Iya, Bang. Maksud saya, Bang, caranya gimana, Bang? Kok bisa iblis menghasut Adam sementara Adam ada di surga? Iblis juga awalnya di surga, Bang. Iya, tapi kan, Bang, mana lebih dahulu kejadiannya, Bang? Iblis dilemparkan dulu ke bumi, ya, Bang. Baru kejadian, baru Adam memakan buah pohon kuldi, atau Adam memakan buah pohon kuldi dulu, baru iblis dilemparkan. Yang mana yang lebih dulu, Bang? Lebih dulu memakan dulu, Bang. Benar. Di mana ayatnya, Bang? Kalau boleh tahu, Bang. Iya, ini karena setahu saya, Bang, saya juga punya teman, ada Ustadz ya. Setahu saya, Bang, dia katakan iblis dilemparkan, karena kan Allah menciptakan iblis itu kan, Bang, tetapi tidak mau menyembah Adam. Kan gitu kan, Bang? Karena dia tidak mau menyembah Adam, makanya dia dilemparkan, Bang. Lebih tepatnya betul, Bang? Menyembah itu. Lebih tepatnya itu. Iya, maksudnya, Bang, tidak mau tunduk pada Adam. Tidak mau tunduk kepada Allah, gitu. Tidak mau tunduk kepada Allah atau kepada Adam, makanya dia dilemparkan kan, Bang?
ya Iya, kan? tapi setelah Nah, itu, sebarukan Bang. Nah, jadi jangan salah karena Abang Islam, jangan salah sampai salah memberitakan isi keimanan Abang. Ini poin penting, ditonton oleh 2.500 orang, Bang. oke, siap, Nah, Pak. Ya. baru setelah itu baru iblis menghasut Adam dan istrinya, kan gitu, Bang? Pemahaman saya tidak seperti itu, Kak. Terbalik. Jadi apa itu, penghasutan itu sudah terjadi, sama-sama keduanya dianggap melanggar. Cuman kalau Nabi Adam itu kan keluar dari surga memang masih diberi istilahnya diberi doa. Rabbana dzalamna anfusana itu dan seterusnya itu. Tapi kalau iblis dikeluarkan dari surga itu memang statusnya nanti seterusnya untuk menjerumuskan semua keturunan Adam yang tidak beriman. Kalau kita pahamnya seperti Ada itu. di mana ayatnya, Bang? Sehingga Itu kalau- Abang berkata seperti itu. Karena baru Abang pemahamannya yang berkata seperti itu, Bang. Di mana ayat? Kalau boleh tahu ya, Bang. Iya, siap. Bentar, saya carikan. Misalnya saya nggak tahu kalau mau ditanya seperti ini, jadi nggak persiapan nggak. Oh, gitu. Iya, Bang. Iya. Bentar ya, Kak. Ini agak nunggu nggak apa-apa ini. Boleh, Bang. Cuman nggak bisa lama-lama kali pula, sorry ya, Bang. Karena Iya, memang nggak apa-apa, Kak. Ya. karena memang banyak teman-teman kita yang Iya, menunggu. Nggak apa-apa, Bang. Boleh juga, misalnya kan, Bang. Next boleh Abang naik lagi, kita sama-sama diskusi lagi, asik lagi, boleh. Ya. Kalau seperti Abang ini santun, ya, Bang, kami akan menghormati Abang. Iya, Jadi ini saya cuma bertanya. Jadi ini di tafsir Ibnul Syah Izzuddin Ibnul Katsir. Itu kan memang seperti ini. Sebentar, Kak. Sebentar. Saya bacakan apa gimana, Kak, ini? Iya, di mana, Bang, dia? Nah, kan gini. Iya, tertulis di mana dia, Bang? Di dalam Quran. Tafsir Ibnu Katsir. Langsung bahasa Indonesianya aja, Bang. Oh ya. Oh, di tafsir ya, Hal lain- Bang, bukan di Qurannya ya. Ya kalau pemahaman Islam itu memang seperti itu, Kak Living. Jadi kita ada batasan tersendiri yang bisa mentafsirkan Al-Quran itu memang orang-orang yang memenuhi kriteria. Jadi tidak satu lafal Al-Quran terus langsung bisa diartikan itu dan artinya seperti itu saja, tidak. Gitu. Jadi memang membutuhkan, ada yang memang bisa langsung dipaham, tapi ada yang nggak bisa langsung dipaham. Artinya memang membutuhkan pemahaman lewat tafsiran ulama terdahulu. Artinya ulama-ulama Itu besar kan berarti kan ada ayat yang ditafsirkan kan, Bang? Ada ayat yang ditafsirkan kan? Iya, betul. Ayat apa itu, Bang? Itu yang mau saya tanya, Bang. Ya, Ayat kalau apa ini- yang ditafsirkan termasuk ini tadi itu, Bang? awal pertama kali ya Al-Baqarah ayat 34 itu diqulna lil malaikati isjudu li Adama itu untuk perintah diperintah untuk sujud. Al-Baqarah 34 ya, Bang? Nah, terus Al-A'raf ayat 12 juga awal pertama kali sebelum ada rayuan untuk memakan buah itu memang untuk diperintahkan supaya sujud bukan berarti menyembah itu. Nah, awal pertama kalinya seperti itu. Nah, terus diteruskan untuk baru memakan buah, menghasut memakan buah itu kan? Iya. Jadi perintah sujud itu pertama kan, kejadiannya kan? Iya. Perintah sujud iya. itu. Jadi Abang bilang tadi terbalik, Bang. Abang bilang bahwa menghasut dulu, baru perintah sujud itu. Padahal yang menurut tafsir tadi, bukan gitu maksudnya, keluarnya itu loh, keluarnya dari surga keduanya itu setelah makan buah koldi. Nah, perintah sujud itu sebelum memakan buah koldi gitu. Jadi pertama kali karena ada kesombongan iblis nggak mau sujud, terus dia itu merayu supaya jadi iblis aturan. dan Adam bareng-bareng tuh dikeluarin dari surga gitu, Bang? Ya istilahnya seperti itu. Setelah kejadian itu
dikeluarkan dari surga itu setelah kejadian itu. Jadi yang pertama itu memang diperintahkan untuk sujud itu, terus Iblis merasa lebih ciptaannya lebih mulia lah, istilahnya seperti itu, sehingga tidak mentaati perintah Allah. Terus karena ada ayat seterusnya itu yang sering dibacakan, apa itu menyesatkan itu loh, bagi orang-orang yang apa, tidak. Bang. Terima kasih untuk jawaban Abang, ya. Thank you, Bang. Thank you. Itu pemahaman kami, maksudnya seperti itu. It's okay, Tapi Bang. saya mau punya satu lagi, Kak. Satu lagi, boleh, Kak? Mau tanya Silakan. Ini loh, Kak. Untuk penebusan dosa, apakah harus dengan cara disalib begitu? Kan Tuhan kan Maha Kuasa, kita sepakat Tuhan Maha Kuasa. Nah, misalkan apakah harus dengan cara disalib gitu? Ada ayatnya enggak, Mas, yang menerangkan gitu? Apakah harus disalib apa? Karena Tuhan Maha Kuasa, apakah harus disalib? Yang saya masih belum paham sampai sekarang itu pemahamannya harus ada penebusan lewat jalur mati itu loh. Nah, apakah harus dengan cara disalib itu? Ya, saya jawab ya, Bang. Jadi, Bang, memang harus, jadi Bang, harus mengorbankan darah yang tidak bercacat celah sesuai dalam Imamat 17 sebagai korban pendamaian. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita saksikan bersama-sama ini, ada pertanyaan-pertanyaan tentang kenapa Tuhan kok bisa mati, dan ada sebuah pertanyaan dari seorang wanita Kristen tentang persepuluhan atau perpuluhan. Si penanya menanyakan apakah kita harus memberikan perpuluhan ke gereja, dan kalau kita tidak atau memberikan kurang dari 10% itu dosa atau tidak. Dan Mihana pun menjawab dan menjelaskan bahwa tidak apa-apa kalau kita memberikan kurang dari 10% pendapatan kita, yang penting kita memberikannya itu ikhlas dan tidak bersungut-sungut. Di sini sebagai orang awam ingin tahu, sebenarnya untuk apakah persepuluhan itu dan untuk siapa? Silahkan para penonton memberi penilaian sendiri atas hal ini dan silahkan tulis di kolom komentar untuk tanggapan dan pendapatnya. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Yohanes pukul 10:18 tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. 1 Petrus pukul 3:18 sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roma 9:5. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur, yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Yesaya pukul 14:12, Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa.